Hai, nama saya John dari Open dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat desain jaringan atau membuat wilayah baru di aplikasi Open Access. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu Open Access adalah sebuah platform untuk menghubungkan penyedia internet atau ISP dengan perusahaan jaringan untuk saling berkolaborasi untuk menyebarkan internet dengan lebih cepat dan lebih murah. Oke, salah satu layanan dari Open Access adalah desain jaringan. Jadi dengan platform ini kita mau membantu rekan-rekan ISP atau pemilik jaringan ataupun bahkan RT RW-net dalam membuat desain jaringan dengan lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Oke, langsung aja. Langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah pastikan teman-teman sudah register dulu perusahaannya di aplikasi Open Access, sehingga nanti rekan-rekan bisa login di URL ini di apps.openaccess.co.id dan bisa mengakses halaman adminnya seperti itu. Kemudian untuk membuat desain wilayah atau jaringan, langkah pertama yang rekan-rekan lakukan adalah menambah wilayah terlebih dahulu. Caranya adalah ke menu wilayah, ke menu jaringan, kemudian cari wilayah dan klik wilayah ini. Dan untuk membuat rekan-rekan akan mendapatkan paket gratis untuk mencoba desain jaringan ini dengan maksimal 1000 item atau 1000 titik presale. Dan untuk bila teman-teman punya kebutuhan lebih dari itu, teman-teman bisa mengupgrade paket layanannya ke paket berbayarnya seperti itu. Dan saya kira 1000 item ini sudah sangat cukup untuk rekan-rekan untuk belajar membuat desain jaringan dalam skop yang lebih kecil seperti itu. Oke, lanjut aja. Tadi kita sampai di menu wilayah, kemudian cari menu wilayah. Kemudian di sini saya sudah membuat beberapa jaringan, dan untuk menambah wilayah, teman-teman bisa klik ini tambah wilayah. Nah, di sini ada 4 tab gitu saya dibilang. Jadi satu wilayah itu terdiri dari data wilayah sendiri, kemudian ada desain jaringannya, kemudian di sini teman-teman bisa menambah RAB-nya atau rencana biaya dari wilayah yang akan dibuat. Itu juga bisa dicatat di aplikasi Open Access, dan juga kita buat untuk teman-teman untuk nge-keep data perizinannya. Oke. Nah, untuk membuat data wilayah, teman-teman silakan membuat nama wilayahnya seperti apa. Nama wilayahnya itu apa dulu gitu kan. Misalkan di sini saya buat misalkan namanya itu adalah coverage Gianyar gitu ya. Kode wilayahnya lah GA coverage misalkan gitu. Ini terserah teman-teman buatnya seperti apa. Nah, tahap pengembangan ini, apakah wilayah ini masih dalam tahap planning dulu? Kalau teman-teman mau nge-plan dulu terus dicatat di sini tidak apa-apa, atau sudah di developing atau sudah dibangun gitu kan, atau sudah selesai nih, bahkan sudah selesai bisa di-input juga di sini. Jadi seperti pendataan jaringan. Misalkan ini saya masih dalam tahap planning ya. Atau enggak, oke, ini misalnya tahap developing, saya sudah memiliki beberapa jaringan yang sudah tertanam seperti yang sudah tertanam seperti itu misalkan. Nah, ini untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan ini tidak required, cuman teman-teman bisa mengisinya juga. Misalkan di sini saya ini di Bali, kemudian kabupatennya itu di Gianyar. Nah, kecamatannya ini saya nggak isi, nggak apa-apa. Jadi saya mau skupnya ini mungkin se-Kabupaten Gianyar. Nah, untuk estimasi core dan panjang kabel, rekan-rekan bisa kosongkan untuk saat ini, karena estimasi core ini biasanya dipakai untuk misalkan wilayah ini butuh berapa core sih untuk nyambung ke wilayah ini dari titik pop terdekat misalnya. Kemudian estimasi panjang kabel itu juga biasanya akan didapatkan setelah jaringan itu selesai dibangun. Jadi ini kayak summary-nya, berapa core yang dibutuhkan, berapa estimasi panjang kabel yang dibutuhkan. Nah, setelah data ini sudah lengkap, sudah diisi, rekan-rekan bisa klik tombol simpan wilayah untuk menyimpan wilayah yang sudah dibuat. Oke, nah, jadi wilayahnya sudah berhasil dibuat nih, datanya sudah berhasil tersimpan. Kemudian di sini ada 3 tab yang langsung aktif nih gitu kan. Jadi teman-teman bisa menambah detail perizinan gitu kan. Perizinan yang ada di wilayah ini bisa diupload di sini juga sebagai arsip. Kemudian teman-teman bisa membuat RAB di sini gitu kan. Nambah RAB-nya, nambah item-itemnya di sini. Atau langsung membuat desain jaringannya.
Nah, dari sini saya mau langsung ceritanya saya mau buat desain jaringannya aja deh, seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa. Saat ini kita baru bisa mendata jaringan fiber optik. Mungkin kedepannya kita akan melengkapi dengan jaringan wireless. Jadi di sini ada nol. Kita masih memiliki semua nol ya, ada nol ODP, nol phishing slack, nol join box, dan nol tiang. Jadi belum ada data yang kita input di sini. Dan titik saya lokasi saya ada di sini. Kemudian saya mau membuat mendesain jaringan kan, mulai mendesain jaringan. Jadi saya klik ini untuk memperbarui desain jaringan. Oke, nah ini mapsnya. Kita berubah ke mode satelit aja biar lebih gampang. Nah, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah menentukan dulu batas wilayahnya nih. Di sini ada icon plus gitu. Terus ini ada mau nambah titik akses, nambah tiang, atau buat jalur kabel, atau membuat batas wilayah. Jadi saya biasanya buat batas wilayah dulu nih. Jadi saya tahu nih coverage area saya itu ada di mana. Kan saya mau area Ubud gitu ya, Ubud Gianyar ya. Ini saya batasin segini misalkan. Ini ya kita buat kayak kotak gitu ya. Jadi kita tahu nih saya mau buat coveragenya seberapa di sini. Jadi lebih fokus lagi, saya tahu. Misalkan segini. Oh, saya mau segini dah. Oke, nah misalkan inilah coverage dari area yang sebelumnya. Sudah saya klik ini untuk menyimpan batas wilayahnya. Sudah selesai batas wilayahnya, kita udah tahu batas wilayahnya seperti ini. Tinggal keluar aja. Nah, kita udah tahu nih batas wilayah yang mau kita bangun tuh segini doang gitu. Jadi kita bisa fokus untuk ngedesainnya mulai sekarang. Oke, terus langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah saya menambah tiang atau menambah titik akses. Misalnya ini teman-teman punya titik akses di sini, mau di sini dah gitu kan. Oke, saya tambah di sini aja. Saya menambah, sini udah ada wireless sih, cuman ini kita demokan untuk fiber optik aja. Ada fotonya, foto titik aksesnya. Kalau teman-teman punya silahkan diupload. Nah, alamat ini udah otomatis diambil dari titik tadi. Tipe perangkatnya misalkan ODP gitu kan, misalkan nih ODP scroll Gianyar misalkan gitu kan, terus kode ini 001, cuma portnya 8 port misalkan seperti itu. Oke, apakah perlu tiang? Kalau misalkan di sini ada tiang, rekan-rekan bisa tambahin juga. Kalau enggak apa-apa, tinggal disimpan. Kita udah punya satu ODP di sini di wilayah ini nih. Dan saya mau nambahin ODP lagi di sini kan. Saya mau desain ODP, so saya akan taruh ODP di sini. Udah saya tambah lagi. Akan tambah ODP, kemudian tipe perangkatnya tadi ODP. Kayaknya 00 misalkan gitu, 84 juga nih. Itu simpan. Oke, nah ini kita udah punya 2 ODP dan rekan-rekan bisa menambahkan banyak titik akses atau tiang sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Kita nambah titik aksesnya, kemudian misalkan saya nambah di sini ada JB ya, misalkan di sini di pertigaan ini ternyata saya mau nambahin JB nih, saya perlu JB di sini. Saya tinggal tambah, terus tipenya itu saya tambah JB. Udah pangkatnya misalkan JB 001, simpan. Nah, ini udah ada JB nih, JB seperti itu. Terus di sini JB, terus di sini nih misalkan kita punya backbone dari bawah ke atas gitu ya. Di sini nih kita ada titik aksesnya, kita tambah phishing slack deh di sini misalkan slackan gitu ya, phishing slack FS 001. Oke, nah ini misalkan ini adalah desain jaringan yang kita buat. Kita udah ada punya datanya, namanya apa, titik aksesnya mana, perangkat phishing slack ini. Dan di sini ada join box.
Alamannya, koordinatnya udah ada juga, tinggal di copy. Misalkan kalau kalian perlukan datanya atau dilengkapi fotonya juga bisa di sini. Seperti itu. Jadi fungsi dari desain jaringan yang ada di OpenAccess adalah pendataan jaringan dan juga pencatatan history. Jadi kita tahu nih kita punya berapa titik akses ODP, berapa punya phishing slab, berapa punya join blank, atau berapa punya tiang. Bahkan di sini bisa kita nambahin tiang juga. Kan di sini ya, misalnya JB ini ada tiangnya, ya udah kita main tiang juga di sini bisa. Misalkan TA GA 001 gitu ya, tiang apa nih, tiang fiber optic atau tiang wireless gitu kan, tiang fiber optic. Oke. Misalkan ini rekomendasi belum dipasang gitu, jadi kabel planning terus konfirmasi, artinya bisa dipasang di situ dan tidak terkonfirmasi. Misalkan ternyata kita mau taruh di situ ternyata nggak bisa, nanti seharusnya jadi tidak terkonfirmasi atau sudah terinstall, sudah terpasang. Oke, tinggal simpan. Nah, di sini udah ada tiang nih. Jadi di sini tuh ada JB dengan tiang. Oke, kita perlu geser sedikit. Nah, kalau mau geser tiang, misalnya salah nih posisinya, mau digeser tinggal diklik aja, terus ini geser posisi, terus ditaruh sini, mungkin ditumpukin dengan si JB tadi. Oke, nah di tiangnya ini sebenarnya di JB ini ada di tiang itu, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini punya datanya adalah lengkap, ada 2 ODP, 1 phishing slack, 1 join box juga di sini. Ada 1 tiang juga di sini. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melengkapi nanti ini. Itu. Jadi itu cara membuat desain jaringan di OpenAccess dan juga pendataan nantinya, dan kedepannya teman-teman bisa mendata calon-calon pelanggan atau presale calon pelanggan di aplikasi ini. Sebenarnya saya ingin menambahkan juga cara membuat jalur kabel ya. Jadi ini jalur kabel, cuman nanti sebenarnya kita harus membuat jalur backbone dulu sih, baru bisa menambahkan jalur kabel. Oke, jika sudah selesai, tinggal klik ini, selesai menjadi desain jaringan. Nah, di sini ada RAB yang langsung kebuat dari titik-titik yang udah dibuat tadi. Misalnya ini kita punya ODP ini kan. Nah, ini bisa ODP ini kali berapa kita
kira-kira itu cara